semuanya, kita berjumpa kembali pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem endokrin atau sistem hormon. Apa itu sistem endokrin atau sistem hormon? Yaitu sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormen, yang artinya menggerakkan. Jadi hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Hormon hanya dapat mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh tersebut dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau beberapa detik saja, hingga beberapa tahun. Jumlah hormon dalam aliran darah hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau kolesterol. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, misalnya pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah, pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Karakteristik dari kelenjar endokrin. Yang pertama, merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, mensekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya mensekresi hormon paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium yang di dalam darah, serta impuls saraf. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, timus, ovarium, dan testis. Kita pelajari yang pertama adalah hipofisis atau pituitari. Merupakan organ berbentuk oval yang melekat di bagian dasar hipotalamus otak, sebesar kacang dan beratnya 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Hipofisis lobus anterior itu menghasilkan hormon pertumbuhan, yaitu growth hormone atau hormon somatotropin. Yang kedua, hormon perangsang tiroid, tirotropin atau thyroid stimulating hormone, TSH. Yang ketiga, hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Yang keempat, hormon gonadotropin yang terdiri atas follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Hipofisis lobus intermedia bagian tengah menghasilkan hormon endorfin dan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone.
Sedangkan hipofisis lobus posterior atau belakang itu menghasilkan hormon ADH, antidiuretik hormon, dan hormon oksitosin. Yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin, tetraiodothyronin atau T4. Ini menghasilkan lebih kurang 90%. Sedangkan T3 atau triiodothyronin itu lebih kurang 10% dari seluruh sekresi tiroid. Paratiroid, yaitu kelenjar anak gondok, menghasilkan hormon paratiroid atau parathormon. Adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Ini terbagi atas dua bagian, yang bagian medula itu menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Sedangkan bagian korteks itu menghasilkan hormon aldosteron, glukokortikoid yaitu kortisol, kortison, dan kortikosteron. Gonadokortikoid yaitu steroid kelamin. Yang kelima, pankreas itu menghasilkan hormon glukagon, insulin, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Kelenjar pineal itu menghasilkan atau epifisis cerebri. Timus menghasilkan hormon timosin. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan testis atau hormon testosteron. Mari kita perhatikan hipotalamus di otak. Ini adalah kelenjar pineal dan ini adalah kelenjar pituitary atau kelenjar hipofisis. Kelenjar tiroid, perhatikan gambarnya, dan kelenjar paratiroid. Ini adalah kelenjar timus, ini adalah kelenjar adrenal atau suprarenalis karena berada di atas ginjal. Ini adalah kelenjar pankreas, ini adalah kelenjar ovarium, dan ini adalah kelenjar testis. Perhatikan gambar di slide ini adalah bagian hipotalamus, dan di sini dia akan menghasilkan hormon. Ini bagian adalah pituitary posterior yang menghasilkan hormon oksitosin dan ADH, sedangkan di sini adalah hormon hipofisis anterior, dan juga terdapat hormon yang dihasilkan oleh hipofisis media atau intermedia. Hipofisis bagian anterior yang pertama itu adalah growth hormone atau somatotropik hormon. Bentuknya itu protein, sedangkan organ targetnya itu adalah sel-sel tubuh. Fungsi dari growth hormone adalah mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Jika terjadi kekurangan daripada hormon ini, bisa mengakibatkan dwarfisme atau kerdil atau cebol. Sedangkan kalau terjadi kelebihan, ini akan mengakibatkan terjadi gigantisme, raksasa, dan juga akromegali, yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional, seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah, serta pembesaran pada tangan dan kaki. Akromegali terjadi akibat hipersekresi growth hormone selama masa remaja setelah penutupan cakram epifisis. Yang kedua itu adalah
Thyroid Stimulating Hormone atau TSH. Bentuknya glikoprotein. Organ targetnya tiroid. Fungsinya adalah mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Defisiensi daripada hormon ini bisa mengakibatkan penyakit gondok. Sedangkan kelebihannya itu terjadi penumpukan iodium. Yang ketiga adalah adrenokortikotropi hormon atau disingkat dengan ACTH. Bentuknya peptida. Sedangkan organ targetnya adalah korteks adrenal. Fungsinya adalah mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Apabila terjadi kekurangan pada hormon ACTH bisa mengakibatkan penyakit Addison. Sedangkan kelebihannya itu adalah sindrom Cushing. Prolaktin atau lactogenic hormon, bentuknya protein. Sedangkan organ targetnya adalah kelenjar susu. Fungsinya adalah menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Apabila terjadi kekurangan hormon prolaktin, mengakibatkan produksi ASI akan berkurang. Jika terjadi kelebihan hormon prolaktin, maka produksi ASI ini berlebih. Dan ini salah satu hormon prolaktin ini sebagai salah satu cara untuk KB. Hormon gonadotropi hormon atau GTH. Bentuknya glikoprotein. Organ targetnya adalah gonad yaitu ovarium atau testis. Fungsinya adalah mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Hipofisis lobus intermediate atau bagian tengah, yaitu hormon melanocyte stimulating hormone. Bentuknya peptida, organ targetnya adalah kulit. Fungsinya meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Jika terjadi kekurangan hormon ini, bisa mengakibatkan albino, keputihan. Maksud albino itu adalah tidak ada pigmen warna. Kelebihannya adalah melanisme. Hipofisis bagian belakang atau hipofisis lobus posterior terdapat dua hormon yaitu oksitosin dan ADH antidiuretik hormon atau biasa disebut juga sebagai vasopresin. Bentuk dari hormon oksitosin ini adalah peptida, sedangkan organ targetnya adalah pada dinding rahim. Fungsinya adalah membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Jika terjadi defisiensi pada hormon oksitosin ini, mengakibatkan kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI. Sedangkan kelebihan hormon oksitosin yaitu mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Bentuk dari hormon ADH ini adalah peptida, sedangkan organ targetnya adalah tubulus contortus distalis. Fungsi daripada hormon ADH ini adalah mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Jika terjadi defisiensi hormon ADH mengakibatkan diabetes insipidus, sedangkan kelebihan daripada hormon ADH ini adalah menghasilkan sedikit urin. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah jakun. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triiodotironik atau T3, tiroksin T4 dan kalsitonin. Sedangkan kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon atau PTH. Fungsi daripada hormon tiroksin adalah mengatur metabolisme tubuh dengan mengkatalisis reaksi kimia dalam tubuh. Hormon kalsitonin dan parathormon adalah hormon yang bekerja secara antagonis.
Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dalam tubuh. Perhatikan, kalsium darah ini dengan bantuan hormon kalsitonin yang akan masuk ke dalam tulang kalsiumnya. Efek defisiensi dan kelebihan yang dihasilkan kelenjar tiroid dan paratiroid. Hormon triiodotironin dan hormon tiroksin jika terjadi defisiensi akan mengakibatkan kretinisme atau mixed edema. Sedangkan kelebihan daripada hormon tersebut mengakibatkan terjadi penyakit gondokan dan Graves' disease. Hormon kalsitonin jika terjadi defisiensi akan mengakibatkan kekurangan zat besi. Sedangkan kalau kelebihan akan mengakibatkan turunnya kadar kalsium dalam darah. Paras hormon ini berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui mekanisme stimulasi aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium, pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dalam makanan, stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Defisiensi daripada para hormon ini mengakibatkan tetani kejang otot. Sedangkan kalau kelebihan terjadi tulang rapuh dan batu ginjal. Kelenjar adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal yang terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Jadi kelenjar adrenal ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kita lihat bagian korteks adrenal. Ini akan menghasilkan hormon glukokortikoid atau kortisol atau kortikosteron. Yang kedua, mineralokortikoid atau aldosteron. Organ targetnya adalah sel-sel tubuh dan tubulus ginjal. Sedangkan fungsi daripada glukokortikoid adalah mengatur metabolisme glukosa. Defisiensi daripada glukokortikoid itu adalah lambatnya metabolisme glukosa yang menyebabkan penyakit Addison. Sedangkan kelebihan adalah cepatnya metabolisme glukosa dan mengakibatkan sindrom Cushing. Mineralokortikoid atau aldosteron, organ targetnya adalah tubulus ginjal. Fungsinya mengatur metabolisme mineral. Defisiensi dari mineralokortikoid adalah reabsorpsi air dan mineral pada ginjal kurang. Sedangkan kelebihannya adalah reabsorpsi air dan mineral pada ginjal berlebihan. Yang kedua adalah bagian dalam atau medula adrenal, menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin atau epinefrin dan hormon noradrenalin atau norepinefrin. Organ target pada hormon adrenalin ini adalah reseptor saraf simpatik. Fungsinya adalah mempersempit pembuluh darah, mempersempit bronkiolus, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. Mempercepat laju perubahan glikogen menjadi glukosa. Jika terjadi kekurangan atau defisiensi bisa mengakibatkan pusing, penurunan berat badan, dan mudah lelah. Sedangkan kalau kelebihan daripada hormon adrenalin bisa mengakibatkan naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, serta jantung berdebar-debar. Hormon noradrenalin atau norepinefrin, organ targetnya adalah reseptor saraf parasimpatik. Fungsinya adalah memperlebar pembuluh darah, memperlebar bronkiolus, mengurangi denyut jantung atau tekanan darah, dan frekuensi pernapasan, serta mempercepat laju perubahan
glukosa menjadi glikogen. Defisiensi daripada hormon noradrenalin adalah naiknya kadar gula darah dan tekanan darah, jantung berdebar-debar. Sedangkan kelebihannya adalah pusing, penurunan berat badan, dan mudah kelelahan. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin yang berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa, sedangkan hormon insulin pada sel beta. Hormon glukagon dan insulin adalah hormon yang bekerja secara antagonis, di mana keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Efek defisiensi dan kelebihan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan dan pankreas. Yang pertama adalah hormon gastrin. Jika terjadi kekurangan, mengakibatkan sedikitnya getah lambung. Kalau kelebihan terjadi gastrinoma atau penyakit MAH. Yang kedua, hormon kolesistokinin. Defisiensi mengakibatkan sindrom autoimun poliglandular. Sedangkan kelebihannya adalah hipergastrinemia. Hormon sekretin, defisiensinya KIM tidak ternetralkan, sedangkan kelebihannya struktur kimia krim rusak. Hormon glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa yang berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Jika terjadi defisiensi mengakibatkan pengendapan protein, sedangkan kelebihan bisa menyebabkan tumor pankreas. Hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Jika terjadi defisiensi daripada hormon insulin mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Sedangkan kelebihan adalah turunnya kadar glukosa darah. Satu hormon lagi yaitu somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta yang merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Hormon polipeptida pankreas itu merupakan hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan, walaupun fungsinya belum diketahui. Jadi abnormalitas sekresi kelenjar pankreas itu menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang biasanya disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, penyakit autoimun, virus, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak yang terselip di sebuah lekukan di mana dua badan talamus otak bergabung dan berukuran kecil seperti biji pinus. Kelenjar pineal berfungsi untuk mengatur ritmis biologi manusia atau biological rhythm. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal adalah hormon melatonin yang dihasilkan berdasarkan siklus terang gelap atau panjang siang dan malam lingkungan. Hormon melatonin mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Produksi melatonin terendah terjadi pada siang hari dan terbesar pada malam hari. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasiun trakea. Terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bayi baru lahir, bentuknya sangat kecil, hanya sekitar 10 gram.
Ukuran akan bertambah pada masa remaja atau pubertas, sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa akan berangsur-angsur menyusut. Timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T, yaitu pengendalian perkembangan sistem imunitas. Fungsi daripada kelenjar timus itu adalah mengaktifkan hormon pertumbuhan atau growth hormone, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, serta membentuk sistem imun. Kelenjar ovarium itu menghasilkan dua macam hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon estrogen itu dihasilkan di follicle de Graaff yang dipengaruhi oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone. Sedangkan organ targetnya berupa organ seks, pita suara, pinggul, payudara, kulit, dan uterus. Fungsi daripada hormon estrogen adalah memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, menstimulasi ovulasi, dan menembalkan endometrium. Defisiensi dari hormon estrogen adalah tidak munculnya ciri kelamin sekunder wanita serta mandul. Kelebihan dari hormon estrogen dapat menyebabkan penyakit kanker atau tumor ovarium. Hormon progesteron dihasilkan di korpus luteum dan dipengaruhi oleh hormon luteinizing hormone. Organ targetnya berupa uterus. Fungsi mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Defisiensi daripada hormon progesteron bisa mengakibatkan keguguran. Sedangkan kelebihan hormon progesteron mengakibatkan terlambatnya menstruasi serta kuatnya dinding rahim. Testis menghasilkan hormon estrogen dan testosteron atau androgen. Hormon estrogen pada testis ini dihasilkan di sel sertoli dan dipengaruhi oleh hormon FSH. Sedangkan organ targetnya adalah testis. Fungsi daripada hormon estrogen ini adalah mengatur spermiasi. Jika terjadi kekurangan daripada hormon estrogen ini bisa menyebabkan mandul atau andropos. Sedangkan kelebihannya adalah munculnya ciri kelamin sekunder wanita. Hormon testosteron atau androgen itu dihasilkan di sel Leydig dan dipengaruhi oleh hormon ICSH. Organ targetnya berupa organ seks, pita suara, bahu, dada, otot, rambut, tulang, dan testis. Sedangkan fungsi daripada hormon testosteron adalah memunculkan ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi, menimbulkan dorongan seks, dan percepatan pertumbuhan. Defisiensi daripada hormon testosteron mengakibatkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder pria, mandul, andropos, dan penurunan libido. Sedangkan kelebihan daripada hormon testosteron atau androgen ini dapat menyebabkan penyakit kanker atau tumor pada testis serta percepatan pubertas. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.